Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainifawat Fatimah. Di sini saya adalah salah satu mahasiswi dari Institut Pangeran Darmakusuma Indramayu. Nah, sekarang saya semester 6C, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Qawaidul Khamsah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana materi yang akan saya sampaikan, simak video selanjutnya. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara tergantung kepada niatnya. Dasar hadis adalah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'i ma nawa. Artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Di kalangan mazhab Hambali juga menyatakan bahwa tempat niat adalah di dalam hati, karena niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah hati. Jadi, apabila kita meyakini atau beriktikad di dalam hatinya, itu pun sudah cukup dan wajib niat didahulukan dari perbuatan. Yang lebih utama, niat bersama-sama dengan takbiratul ihram, contohnya di dalam sholat, agar niat ikhlas menyertainya dalam ibadah. Yang kedua, yaitu ada al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Artinya, keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerugian. Di dalam kitab-kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian dia ragu apakah sudah batal wudunya atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci. Hanya saja untuk kehati-hatiannya atau ihtiyat, yang lebih utama adalah memperbarui wudunya. Seperti dalam hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi dari Hasan bin Ali, yaitu da'ma yuri buka ila ma la yuri buka, yang artinya tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu. Selanjutnya yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada 7 macam. Yang pertama, sedang dalam perjalanan, misalnya boleh qashar sholat, buka puasa, atau meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua, dalam keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit memakai air sholat fardu sambil duduk. Yang ketiga, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Yang keempat, lupa, misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa. Yang kelima, ketidaktahuan, misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu kemudian makan makanan yang haram, maka dia tidak dikenai sanksi. Yang keenam, umum al-balwa, misalnya kebolehan bai al-salam, yaitu uangnya dahulu, barangnya belum ada, atau kebolehan dokter melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati sekedar yang dibutuhkan dalam pengobatan. Lalu kekurang mampuan bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau orang dalam keadaan mabuk. Yang keempat, yaitu ada ad-dararu yuzal, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Ibnu Ad al-Salam, bahwa tujuan syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan muqasid al-syariah dengan menolak yang mufsadah. Contohnya, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat.
Nah, dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, la asroro wala asriroro, yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan 5 tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, keturunan, dan harta benda atau kehormatannya. Yang terakhir yaitu ada al-adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini diambil dari realitas sosial kemasyarakatan, bahwa semua cara hidup dan kehidupan ini dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Nah, kaidah ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud, yang artinya apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang Al-Qawaidul Khamsah. Demikian, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi atau video. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.